Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agim Izulhaq. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran PAI di MTS ataupun SMP. Langsung saja kepada materi, yaitu analisis dan pendalaman mata pelajaran SKI di MTS ataupun di SMP. Pertama yang saya akan bahas yaitu tentang kekhalifahan Abbasiyah, sejarah, masa keemasan, dan akhir kekuasaan. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak setelah menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Masa pemerintahan dan puncak keemasan daripada Khalifah Bani Abbasiyah. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah ataupun 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu periode pertama yaitu 750 Masehi sampai 847 Masehi. Di periode ini disebut dengan Persia pertama. Yang kedua adalah periode daripada tahun 847 Masehi sampai 940 Masehi yang disebut dengan periode Turki pertama. Periode ketiga yaitu 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Memasuki periode keempat dari 1055 Masehi sampai 1904 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga dengan pengaruh Turki kedua. Periode kelima yaitu dari 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Akan tetapi, kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Mahdi dari 775 Masehi sampai 785 Masehi. Yang kedua ada Al-Hadi yaitu dari 775 Masehi sampai 786 Masehi.
Yang ketiga ada Harun ar-Rasyid dari 786 sampai 809 Masehi. Yang keempat ada Al-Ma'mun dari 803 Masehi sampai 833 Masehi. Dan kelima ada Al-Mutaksim dari 333 sampai 842 Masehi. Yang selanjutnya ada Al-Watsik yaitu dari 842 Masehi sampai 847 Masehi. Yang terakhir ada Al-Mutawakkil yaitu dari 847 Masehi sampai 861 Masehi. Pada kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya. Hal tersebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan yang tidak bisa tertandingi oleh negara-negara lain. Jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saya dapat sampaikan di sini. Hanya ada 3 faktor. Yang pertama, persaingan antar bangsa. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Sementara bangsa Arab yang beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Yang kedua, faktor daripada jatuhnya dinasti Abbasiyah yaitu kemerosotan ekonomi. Meski sempat bergelimang kekayaan ataupun harta, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Yang ketiga, faktor yang menjadi kemunduran ataupun jatuhnya khilafah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah yaitu perang salib. Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode yang tidak hanya menelan korban banyak, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad pada 1258 Masehi. Tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad.
penguasa terakhir kekhalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung serangan daripada tentara Mongol yang sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan daripada Bani Abbasiyah. Selanjutnya saya akan menerangkan kekhalifahan dinasti Al-Ayyubiyah. Adapun yang saya akan terangkan yaitu latar belakang, tantangan, kemajuan, serta kemunduran dinasti Al-Ayyubiyah. Latar belakang dinasti Al-Ayyubiyah. Ayyubiyah berasal dari keturunan Kurdi dari Azerbaijan yang melakukan migrasi ke Irak. Pendiri pemerintahan ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ia lahir di Tikrit 532 Hijriah ataupun 1137 Masehi dan meninggal pada 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal dengan seorang sultan yang adil, toleran, pemurah, zuhud, dan memiliki sifat qanaah. Ayahnya Najmuddin Ayyub adalah gubernur Tikrit yang kemudian pindah ke Mosul, lalu ke Damaskus. Setelah itu Najmuddin dan saudaranya Asaduddin Syirkuh menjadi panglima Nuruddin Mahmud atau dikenal dengan Nuruddin Zangi di Mesir. Setelah Asaduddin Syirkuh meninggal, ia digantikan oleh keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan demikian, ia menjadi menteri untuk Khalifah Al-Adid yang menganut Syiah dan wakil dari Nuruddin Mahmud yang beraliran Sunni. Salahuddin memiliki dua ambisi besar dalam hidupnya, yaitu menggantikan Islam Syiah di Mesir dengan Sunni, serta memerangi orang-orang Franka dalam Perang Suci. Keberhasilannya dalam mendirikan dinastinya sendiri tidak terlepas dari peran dinasti Zangkiyah yang telah mendidik Salahuddin sampai menjadi seorang tokoh pejuang panji Islam di Timur Tengah. Selanjutnya, tantangan dinasti Al-Ayyubiyah. Pada sultan yang pertama sekaligus pendiri dinasti, tantangan yang dihadapi Salahuddin pasca menjadi sultan adalah memusatkan perhatiannya untuk menyerang Yerusalem, yang mana ribuan rakyat muslim dibantai oleh pasukan salib Kristen. Setelah mendekati kota ini, Salahuddin segera menyampaikan perintah agar seluruh pasukan salib di Yerusalem menyerahkan diri. Perintah Salahuddin sama sekali tidak dihiraukan, sehingga Salahuddin berjanji untuk membalas dendam atas pembantaian ribuan warga muslim. Setelah terjadi beberapa kali penggempuran, pasukan salib kehilangan semangat tempurnya dan memohon damai dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena kemurahan hati sang sultan, pemerintahan pun akhirnya damai. Akhirnya Yerusalem dapat direbut kembali oleh warga muslim oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan pada akhirnya warga yang muslim dan non-muslim berdampingan dengan damai. Jatuhnya Yerusalem kepada kekuasaan kaum muslimin menimbulkan perhatian besar kalangan tokoh-tokoh Kristen. Seluruh penguasa negeri Kristen di Eropa berusaha menggerakkan pasukan salib lagi. Ribuan pasukan Kristen berbondong-bondong menuju Tire untuk berjuang mengembalikan kekuasaan mereka yang hilang. Seluruh kekuatan salib berkumpul di Tire,
Mereka segera bergerak mengepung Acre. Segera Salahuddin menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Salib. Ia menetapkan strategi bertahan di dalam negeri dengan mengabaikan saran daripada para amirnya dan mengambil sikap yang kurang tepat sehingga Salahuddin terdesak dan kepayahan oleh pasukan Salib. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengajukan tawaran damai. Namun sang raja tidak mempunyai balas budi. Ini menolak tawaran dan membantai pasukan muslim secara kejam. Dinasti Al-Ayyubiyah yang bisa berkuasa selama 90 tahun ini mempunyai 10 orang sultan, yaitu diantaranya Salahuddin Yusuf pada masa 1174 dan sampai 1193 Masehi. Selanjutnya ada Al-Aziz ibnu Salahuddin, ada Mansur ibnu Al-Aziz, ada Al-Adil Ahmad bin Ayub, ada Al-Kamil, ada Al-Adil, ada Malik As-Salih Najmuddin, ada Muazzam Tauran Syah ibnu Saleh, ada Syajarah Al-Adur istri Malik Saleh, ada Ashraf ibnu Yusuf. Kemajuan daripada dinasti Al-Ayyubiyah yang pertama ada di bidang pendidikan dan arsitektur. Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus kota pendidikan. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Saufiyah pada tahun 1239 Masehi. Sebagai pusat pengajaran 4 madhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah, selama pemerintahannya, masyarakat Hijaz juga bisa merasakan pendidikan di sekolah yang seperti madrasah gagasan Salahuddin. Di samping mendirikan sejumlah sekolah, Salahuddin juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Sedangkan dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja, serta istana-istana yang dibangun menyerupai gereja. Kedua ada bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkretnya adalah Adelaide of Beth yang telah diterjemahkan karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri. Penerjemahannya di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang-orang yang cacat pikiran. Yang ketiga ada bidang industri. Kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang telah canggih dibanding buatan orang barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas di sebuah kawasan industri. Adanya perang salib telah membawa dampak positif, keberuntungan di bidang industri, perdagangan, serta intelektual, misalnya dengan adanya irigasi. Yang keempat ada kemajuan daripada dinasti Al-Ayyubiyah, yaitu bidang militer. Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, dan panah, dan sebagainya, Salahuddin juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Ia juga membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomiannya yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain
Ia juga membangun tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo dan bukit di Muqattam. Pasukannya juga diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Yang kelima adalah kemajuan dinasti Al-Ayyubiyah, yaitu pada sektor bidang perdagangan. Dalam hal perekonomian, dinasti bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Di samping itu, ia juga menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Pada bidang perdagangan, dinasti ini membawa pengaruh bagi bangsa Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Di Eropa terdapat perdagangan hortikultur dan industri. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut. Sejak saat itu dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank. Yang terakhir adalah kemunduran daripada dinasti Al-Ayyubiyah. Setelah Al-Kamil meninggal pada tahun 635 Hijriah atau 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan internal. Serangan Salib ke-6 dapat diatasi dan pemimpinnya, Raja Prancis Stanislaus, ditangkap. Namun segera setelah meninggalnya Al-Saleh, pasukan budak Bahri Turki merebut kekuasaan di Mesir dan menjadikan pemimpin mereka Aibak mula-mula sebagai Atabeg dan kemudian sebagai sultan pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Pada pemerintahan Al-Malik Al-Salih, lebih dari 100.000 orang pasukan salib yang dipimpin Louis IX bertolak menuju Dimyat dan berhasil menguasainya. Pada saat itu Al-Malik Al-Salih tengah sakit keras. Istrinya Syajarah Al-Dur mengirim surat kepada anaknya, yaitu Turansyah, agar pulang ke Mesir. Ketika Al-Malik Al-Salih wafat, Syajarah Al-Dur ataupun istrinya merahasiakan dan menerbitkan sejumlah perintah resmi dengan memalsukan tanda tangan Al-Malik. Ia lalu mengumpulkan semua petinggi militer pemerintahan untuk segera membaiat anaknya, yaitu Turansyah. Setelah kokoh duduk di kursi kekuasaan dan berhasil mengusir pasukan salib, Turansyah memaksa ibunya untuk menyerahkan harta peninggalan daripada Al-Malik Al-Saleh. Turansyah juga mengancam eksistensi kaum Mamalik. Ini membuat kaum Mamalik marah besar dan membunuhnya setelah 7 tahun menjabat. Mereka lalu menunjukkan Syajarah Al-Dur sebagai pengganti Turansyah. Namun kekuasaan Syajarah hanya berlangsung 3 bulan setelah ia mengundurkan diri secara sukarela. Kaum Mamalik sepakat mengangkat Al-Ashraf Musa sebagai pengganti baru. Waktu itu Al-Ashraf masih berumur 8 tahun. Oleh karena itu mereka menunjuk Izzuddin Aibak Al-Turkumani menjadi wakil Al-Ashraf untuk menjalankan urusan pemerintahan. Pada kemudian hari, Izzuddin Aibak menikahi Syajarah dan tak lama kemudian Izzuddin Aibak menggulingkan Al-Ashraf dan merebut kekuasaan pusat. Dengan demikian berakhirlah era dinasti Ayyubiyah di Mesir.
Tak lama kemudian dinasti Ayyubiyah di Syam juga tunduk di bawah kekuasaan kaum Mamalik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun penjelasan yang begitu tidak, informasi yang tidak jelas. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi